Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, juga sama-sama kita menghormati, kita muliakan para guru kita, al-karam, guru kita Al-Ustaz Haji Hasni MPD, al-karam Ustaz Abdul Rahman Yasi, al-karam Ketua Masjid Al-Hilal Bapak Ustaz Siti Haji Ubaidillah, al-karam kata Ustaz Siti Haji Firdaus Bazar. Para sekalian rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat hadir kembali di ta'lim kita dan kajian tafsir al-hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari nikmat sehat afiat dan jauhkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu marilah kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah mengijabah seluruh doa kita dan juga Al-Fatihah kita kirimkan kepada Allah, para orang tua kita, saudara-saudara kita, guru kita, semoga telah pulang rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat maghfirah kepada mereka yang telah mendengar Allah min khilafil dunia ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi dan anbiya'i mursalin wassahabah al-kiram wa rasulillah ajma'in wa ila al-anbiya wa syuhada wa salihin fi musyarik al-ardi wa qalibiha ala tahwalihi wa syekhina wa alimina wa alimina ajma'in thumma ila rasulillah. Ya Rabbi Mustafa qaddim maqasidana waghfir lana al-khata ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa qaddim maqasidana waghfir lana al-khata ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa qaddim maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min al-ahwali muqta'imi. مستمسكون بحبل غير منفصل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وعبر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بعض النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. يا
sehat walafiat kepada beliau dan sedia kala mengajar kehidupan kita. Ini sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita kaji surah Al-Kahfi sebagaimana dimaklum syarif di surah Al-Kahfi, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Fatah, As-Sajdah dan sebagainya yang ada di maklum syarif. Kita habiskan dulu dan surah An-Nas di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, qul ayyuhan nabi, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billah ay alja'u wa a'tasim wa ahdami billahi khaliqin nasi wa murabbihim wa mudabbir umurihim. Jika saya kecil Al-Jalu aku berlindung, wa aqtasimu dan penjagaan, au ahdami atau mohon pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, khaliqin nasi wa rabbihim, menciptakan manusia, wa rabbihim dan memelihara mereka, wa mudabbir umurihim dan yang mengatur urusan-urusan mereka. Malikin nas, ay malikin nas, yang memiliki manusia, raja. Ay milkan taman wa hakimihim, yang memiliki secara sempurna, tidak setengah-setengah. Setelah menciptakan manusia, Allah adalah penguasa manusia. Wal mustasarrif fi umurihim, dan juga berkuasa pada segala urusan mereka. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, ay ma'budin nas bihaqqin, Tuhan yang manusia Allah Subhanahu wa taala, yakni sesembahan manusia bihaqqin, dengan benar, dengan hak. Wasmul ilahi khasun billahi ta'ala, la yusyariku fihi ahadun, dan nama ilah, ilahin nas, khasun billahi ta'ala, yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan-Tuhan yang lain, bukan. Itu khusus penyebutannya untuk Allah Subhanahu wa taala, la yusyariku fihi ahadun, yang tidak ada yang menandinginya suatu apapun. Fa hadhihi sifatun thalathun lillah, maka ini adalah tiga sifat lillah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabb, ilahin nas. Apa itu tiga sifat itu? Ar-rububiyyah wal uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Rububiyah adalah mentauhidkan Allah
dalam seluruh perbuatannya, seperti menciptakan, memiliki, dan juga memelihara perbuatan Allah SWT ditauhidkan. Kemudian dia mengimani Allah Subhanahu wa taala yang kekal sebagai Al-Malik, raja, penguasa di alam semesta ini. Mulkiyah dan uluhiyah, maka disebut ilahin nas, uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri waswasil khannas, ay a'udzu billahi ta'ala min syarri alladhi yuwaswisu katsiran. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang selalu menggoda, selalu banyak menggoda manusia, waswas, memberikan was-was, godaan, gangguan kepada manusia. Apa bentuknya dari gangguan tersebut, was-was? Bi ayyulqiya fi nufusi khawatir asy-syarri was-su', dengan melemparkan fi nufus ke dalam jiwa manusia khawatir asy-syarri was-su'. Khawatir masuk ke dalam bahasa Indonesia, jadi khawatir, sesuatu yang timbul dalam hati berupa kejahatan dan keburukan-keburukan. Kalau timbul dalam hati itu lebih was-was, yang setan lemparkan ke dalam jiwa kita. Walladzi min 'adatihi ayyahasa, dan yang dari kebiasaannya itu dia mengumpat, ayyahas, mengumpat, bersembunyi. Ay al-khannas yakhtafi wa yarji'u kullama ra'a mani'an, yang bersembunyi dan kembali lagi setiap kali ia melihat mani'an itu pencegah. Apa yang membuat setan itu, ya, iblis itu, ya, masuk ke dalam diri atau tidak masuk ke dalam diri kita? Ada mani'nya, ada pencegahnya, yakni kadzikrillah ta'ala, seperti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak masuk setan. Jadi setiap manusia itu ada setan. Setiap manusia. Nabi katakan, "Ma min adamiyyin illa wa fi qalbihi baitan." Tidak ada dari seorang manusia melainkan di dalam hatinya itu ada dua tempat. Salah satunya fi ahadihima al-malik, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhar asy-syaitan, dan satu tempatnya lagi setan itu. Fa idza dzakarallaha khanasa, maka apabila ia itu orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, khanasa, dia bersembunyi atau keluar. Wa idza lam yadhkurillah wada'a asy-syaitanu iqarahu fi qalbihi wa waswasalah. Apabila dia tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ninggalin kewajiban-kewajiban, kagak sholat dan sebagainya, maka syaitan itu akan meletakkan cengkeramannya, kubu-kubunya ke dalam hati manusia, bahwa masalah, dan setan itu menggoda dia. Terkena kita, berarti setan itu masuk, kubu-kubunya setan masuk ke dalam jiwa kita. Tapi kalau kita berpikir, dia akan berkembang. Ketika kita terus berpikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu terus menjauh dari diri kita. Alladhi yu'ti fi qulubin nasi ma yudilluhum wa yadurruhum. Setan itu yang
melemparkan ke dalam hati-hati manusia segala hal yang menyesatkan mereka dan membahayakan mereka. Kerja setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-muwaswisu minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Al-muwaswisu minal jin, yang memberikan was-was itu dari bangsa jin. Siapa mereka? Maka di dalam kitab Al-Istiqaq ada perubahan kalimat. Kalau di sini jin berarti wahum khalqun mustatarun la ya'lamu bihi ahadun illallah ta'ala. Mereka itu adalah makhluk yang tertutup, tidak kelihatan secara kasat mata, yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jah berkata dari jim nun, nah mustaqim istiqomahnya jadi di dalam perut ibu nggak kelihatan. Jannah ya, ada jin dan nun juga, surga kelihatan ya, jin juga ya, janin atau junun ya, jin dan nun. Junun kan gila, tertutup akalnya, segala yang tertutup ya. Bentuknya fasyaitonul jinni wa huwal jannu syarir. Maka setan jin itu adalah jin yang jahat. Adalah jin yang Islam juga ada. Dan sini yang dimaksud adalah al-jannu syarir, jin yang jahat. Yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menggoda, mengganggu di dada-dada manusia, yang di dalam hati manusia. Kemudian ada minan nas, dan dari manusia alladzi yuwaswisuna bisu, mereka yang menggoda, memberikan was-was dengan kejahatan. Ada juga manusia seperti itu. Ya, fasyaitonul insi, maka setan yang manusia itu ayyuriya nafsahu kan-nasih, memperlihatkan dirinya itu seperti apa? Orang yang memberi nasihat. Tsumma yadussu fi kalamihi su', kemudian dia menyelinap pada kalamnya, ucapannya yang jahat, yang buruk itu. Min bayaniyah, min adalah bayan lil wiswas, menjelaskan untuk kata-kata wiswas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa huwa kullu ma tarahu al-'uyun, dan ia itu adalah tiap-tiap segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Walhamdulillahi ta'ala alladzi bi ni'matihi wa tawfiqihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Surah Al-Kahfi yang biasa kita sering baca ya, di Lailatul Jumu'ah maupun di Yaumul Jumu'ah. Ini ada fadilah-fadilahnya. Di antaranya fadluha, utamanya waradat ahadits sahihah fi fadli hadhihi surati minha. Ya, telah datang keterangan hadis-hadis yang sahih dalam kepada keutamaan surah Al-Kahfi. Di antaranya adalah man hafidha 'ashra ayatin min awwal suratil Kahfi musliman min ad-dajjal. Dan siapa yang
10 ayat dari awal surah Al-Kahfi. Musimat dan Dajjal, dia akan dipelihara, dijauhi dari Dajjal. Wa minha, dan diantara fadilahnya juga, man qara'a al-'ashr al-awakhir min surah Al-Kahfi musimat bi fitnatid Dajjal. Barang siapa yang baca 10 akhir ayat dari surah Al-Kahfi, tadi awal, sekarang akhir, 10 juga, musimat bi fitnatid Dajjal, dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Kan begitu dahsyatnya kalau kita lihat baca mengenai tentang ya Dajjal. Dajjal yang hakiki ya, itu ya bisa lah kita lihat bagaimana bentuk tubuhnya, kemudian matanya satu bertuliskan kaf makro ya terakhir ya. Kemudian fitnahnya yang apabila dia melakukan di kanannya ya sampai mati di surga, neraka dan sebagainya, itu fitnah ya, orang bisa tersihir ya. Orang ya katanya beliau itu dari penjelmaan Musa As-Samiri yang ada di dekat Yaman. Bila kita sembunyi di sana, nanti keluar di akhir zaman, keluar. Fitnahnya begitu dahsyat di akhir zaman. Ada juga Dajjal itu 30-an orang, ada keterangan. Jadi ada orang disebut Dajjal. Mengapa disebut Dajjal? Ya artinya pembohong besar. Jadi orang-orang pembohong besar Dajjal juga itu. Ya, kita lihat itu banyak keterangannya. Dan karena itu Nabi SAW ajarkan kita sebelum salam doa. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri. Min adzabika ya min adzabillah. Min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil sihir Dajjal. Itu begitu penting surah Al-Kahfi. Dalam hadis lain juga menyatakan qara al-kahfa fi yaumil jumu'ah adha'a lahu min an-nuri ma baina al-jumu'atain. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi di yaumil jumu'ah, di hari Jumat, maka Allah akan berikan atau menerangi ya berupa cahaya pada dia ma baina al-jumu'atain, di antara dua Jumat. Jadi itu kita nur ya, al-jum'ah ila jum'ah. Artinya Allah akan selalu memberikan taufik hidayah kepada kita. Nanti ketika ada hak batil, insya Allah kita pilih yang hak, karena kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan keterangan nur. Atau juga di malam harinya. Kalau saya membaca surah Al-Kahfi di malam hari, malam Jumat, boleh malam Jumat, hari Jumat, gitu. Ya sempatnya aja. Malam Jumat maka Allah berikan cahaya buat dia, mabainal baitil atiq, di antara dia dan di antara Ka'bah. Masya Allah. Ya. Allah berikan cahaya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Surah Al-Kahfi ini jauh dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Berapa surah yang didahului dengan alhamdulillah? Ya, ada 5 ya. 5 surah dalam Al-Qur'an. Al-Fatihah dengan alhamdulillah. Surah Al-An'am, Al-Kahfi ini, kemudian surah Saba dan surah Fatir, 5 surah yang didahului dengan alhamdulillah. Kata guru kita, alhamdulillah adalah ismun min asma'illahil a'zam. Ismullahil a'zam alladzi idza du'iya ajaba. Apabila dia berdoa maka Allah ijabah dengan doa. Maka guru kita kalau berdoa saya perhatikan alhamdulillah, baru alhamdulillahirabbil alamin.
Allahi alladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam yaj'al lahu mailan 'anil haqqi was-shawab wa la ikhtilalan fil lafzi aw al-ma'na aw ikhtilafan fi. Alhamdulillah, dalam pujian yang amat baik atas Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an atas hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau yaj'alahu, dan tidak menjadikan baginya mailan 'alal haqq was-shawab, iwajan bengkok, miring menyimpang dari yang hak dan yang benar, tidak. Wala ikhtilala fil lafzi aw makna. Al-Quran juga tidak ada kekacauan, tidak ada ikhtilal dalam lafaz atau juga maknanya. Aw ikhtilal fi, atau ada perbedaan seperti halnya orang-orang agama selain itu berbeda, makanya kitabnya banyak, mereknya juga banyak. Kalau kita tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sendiri yang menurunin, Allah pun yang memelihara Al-Quran. Jadi terjaga secara otentisitasnya terjaga. Makanya tidak ada perbedaan, tidak ada kekacauan dalam lafaz dan makna. Fayyiman yudhir ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanan. Fayyiman yakni mustaqiman mu'tadilan, mustaqim tegak, mu'tadil lurus, tegak lurus, la ifrata fihi wa la tafrid fi takalif wal ahkam, tidak berlebihan, tidak kurang, pas, kita kali dalam aturan-aturannya, wal ahkam, dan juga hukum-hukumnya teratur, tidak lebih dan tidak kurang. Liyudhira ba'san syadidan min ladunhu, ay liyukhawwifa bil 'adabi an-nasa, yang untuk memberikan rasa takut kepada manusia dengan azab-azab. Namanya nadir, beri peringatan, yakni memberikan rasa takut kepada manusia berupa azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya memberikan rasa takut, tapi juga rasa gembira. Wa yubashshirul mu'minina al-musaddiqina bima fihi alladziina ya'maluna al-a'mala as-salihata bil jannati wa thawabil hasan. Dan juga Allah yang memberikan kabar gembira dari Al-Quran kepada orang-orang beriman yang benar, bima fihi, dengan apa yang ada di dalamnya, alladzina ya'maluna al-a'mal as-salihah, yang mereka melakukan, mengerjakan amal saleh, dengan apa balasannya? Bil jannah, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang beriman capek hidup di dunia, ya, ibadah, kerjaannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tapi tak dapat thawabil hasan, dan juga pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang beramal dengan begitu sangat baik. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amalan. Makithina fihi abada, ay muqimina fi na'imil jannati ila al-abad. Makithin, tinggal, berdiam, ya, orang-orang yang beriman tentunya, yang beramal saleh, fi na'imil jannah, dalam kenikmatan surga ilal abad, selama-lamanya. Dikasih umur kita 50, 60, 70 tahun dan sebagainya, ya, berapa tahun. Tapi nanti terus kita istiqomah, kita tauhidkan Allah SWT, beramal terus,
insya Allah masukkan ke dalam surganya selama-lamanya, khalidina fiha. Padahal umurnya di dunia berapa? 70 tahun, 80 tahun. Ketika itu ditanya Imam Hasan al-Basri, mengapa seperti itu? Innama khalaqallahu al-mu'minina fil jannah biniyatihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kekalkan orang-orang yang beriman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena sebab niat mereka. Makanya panjangkan niat. Dalam Islam mahal niat, aham niat. Begitu penting, urgensi kita benar-benar tancapkan niat kita. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau saya dikasih umur ya 100, 200 tahun, kalau begitu maka saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena niat. Kita perbaharui terus niat kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fi na'imil jannati ilal abad. Wa yudhir alladziina qalu ittakhadha Allahu walada. Ay wa yukhawwifu bil 'adabi alladziina nasabu walada aw syarika lillah. Dan juga memberikan rasa takut dengan azab bagi siapa? Bagi mereka orang yang ittakhadallahu walada, yang menjadikan Allah memiliki anak. Ai alladzina nasabul walad, yang menisbahkan Allah dengan anak, aw syarika lillah, atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diberikan peringatan. Rasa takut nanti dalam adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Laisa lahum bihadzal qawli, tidaklah bagi mereka dengan ucapan ini nih Allah jadikan seorang anak. Wa la li abaihim, dan juga tidak kepada nenek-nenek moyang mereka suatu dalil ilmiyyun sahih. Tidak ada dalil ya, ilmiah, pengetahuan yang benar, nggak ada berdasarkan apapun itu, nggak ada bukti, nggak ada apapun itu. Wa innama an taqlidin aw kadhibin, hanya saja itu dari ikut-ikutan aja dari nenek moyang mereka, omongan-omongan mereka itu, aw kadhibin, atau dustaan, suatu omongan yang dusta. Kalimat takhruju min afwahihim, alangkah jeleknya kalimat yang keluar dari mulut mereka. Fahiya kalimat kufri, maka dia itu adalah yang keluar kalimat kufur. Bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mengatakan Allah menjadikan seorang anak. Wa ma yaquluna illa mujarrada kadhibin wa surin, dan tiadalah yang mereka katakan melainkan hanya semata-mata kebohongan dan juga dusta. Bohong itu bahwa Allah memiliki anak. Langsung dibilang oleh Al-Quran. Ini belum masuk ke kisah Ashabul Kahfi ayat ke-9. Fala'allaka bakhilun nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bi hadzal hadithi asafa. Ay fala'allaka ayyuhan nabiy muhlikun nafsaka, maka barangkali wahai Nabi ya, muhlikun nafsaka, engkau akan menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa disebabkan? Mimba ditawbih anil iman, setelah berpaling mereka dari seharusnya beriman malah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi mungkin takut katakan stres atau ya dakwahnya gimana gitu. Ada orang yang tetap yang beriman iman, iya kufur jadi orang kafir. Illam yu'minu bi hadzal qur'ani ta'assufan wa hasanan minka 'ala mawqifihim hadza. Jika mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an ini, ya, ta'assufan sebagai penyesalan
dan juga kesedihan darimu atas mauqif iman, ya, sikap-sikap mereka. Mereka malah menentang. Nanti takutnya Nabi Muhammad malah ya nyesel, sedih mengapa mereka beriman dengan Al dan Al-Quran. Fala yasuka dari, maka janganlah membuat hal itu, hal tersebut. Orang-orang kafir tidak beriman pada Al-Quran, jangan membuat sedih kau. Li'anna muhimmataka tablighu risalatillah. Karena bahwa saya tugasmu hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walasta mukallafan idkhala imani fi qulubihim. Dan tidaklah engkau dibebani ya, untuk apa? Memasukkan keimanan ke dalam hati mereka. Tidak. Engkau tugasnya hanya sampai ke tabligh, sampai risalah. Nanti Allah yang memberikan hidayah. Hak prerogatifnya ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan ya, Nabi aja gitu. Gimana kita? Jangan sampai nggak bisa mengubah orang. Nggak bisa. Kita hanya menyampaikan. Kita pengen banget. Karena Nabi juga begitu. Ketika ingin banget pamannya ya, Abu Thalib masuk Islam, beriman. Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 55, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebenarnya Allah tidak memberikan hidayah, tunjuk pada orang yang engkau cintai, tapi akan Allah yang memberikan hidayah pada orang yang Dia kehendaki. Hak prerogatif hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Yani inna ja'alna ma 'ala al-ardi min hayawanin wa nabatin wa jamadin wa syajarin zinatan laha. Semuanya kami jadikan segala sesuatu yang di atas bumi ini merupakan bumi, itu berupa hewan, binatang, wa nabat, tumbuh-tumbuhan, wa jamad, benda-benda mati, ya, wa syajar, pohon-pohonan begitu banyak jenisnya, ya. Zinatan laha, sebagai hiasan baginya, dengan hiasan, ya. Makanya semua itu jadi orang bukan, ya. Karena dikatakan inna dunya hulwatun khadirah, sungguhnya dunia itu manis dan hijau, gitu. Kita lihat dunia hijau. Kalau di Indonesia yang sungguh makmur, dilihat ya, seperti surga-surga, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu di dunia untuk apa? Sebagai hiasan. Linahtabi'ahum wa nuzhiru ayyahum aslahu amala, agar kami menguji mereka, ikhtibar, menguji manusia, dan juga memperlihatkan bagaimana mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Famauqiful musyrikina mahal ikhtibarin wa imtihan. Maka mauqifnya orang musyrik, posisinya orang-orang musyrikin adalah tempat cobaan dan juga ujian. Jadi Nabi harus terus ya sabar dalam hal itu. Wa inna laja'iluna ma'alaina sa'idan juruza. Wa inna laja'iluna yawmal qiyamati ma'al ardi min zinatin turu'an zahira. Kalau sudah kiamat, nanti hari kiamat terjadi ya habis semuanya itu. Sungguhnya kami jadikan ya semua itu yang ada di atas bumi, permukaan bumi di hari kiamat, dari hiasan-hiasan tersebut, hijau, manis dan sebagainya, turun hanya nanti tanah bersama. Ya bisa la nabata fihi wa la zina, ya, kering, mau ada tumbuhan, nggak ada hiasan-hiasan lain, nggak ada nanti setelah hari kiamat. Masuklah kita nanti ke Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Bal aznanta ayyuhan nabiy anna ashabal kahfi ay al-gharif al-jabal
walauhil hajari alladzi kutibat alaihi asma'uhu kanu ba'dahu faqad ajaban min ayatina. Apakah engkau mengira wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ashabul Kahfi penghuni gua ini diabadikan dalam Al-Quran di mana? Ya, Ashabul Kahfi ini Yordania. Lihat di YouTube ya, terletak di Yordan. Ain al-Ghafir Jabal. Kahfi itu adalah buah-buah di atas gunung. Dan juga Raqib. Raqib ain wal-lawhil hajari, law papan seperti papan tulis yang terbuat dari batu. Karena disebut juga dengan prasasti ya. Alladzi kutibat alaihi asma'uhum, yang tertulis di dalam di lauh hajar itu ada asma mereka, nama-nama mereka. Kanu ba'dahu faqad ajaban min ayatina. Mereka saja itu terkagum-kagum dari ayat-ayat kami, dari kekuasaan kami. Ashabul Kahfi ini menjadi pelajaran buat kita. La taqulu dzalika, jangan menganggap menduga hal itu. Fa inna ayatina kullaha ajab, maka sungguhnya ayat-ayat kami semuanya adalah ajab, itu menakjubkan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazarat hadil ayat, turunnya ayat ini, wa qissatu Ashabul Kahfi, dan kisah dari Ashabul Kahfi inda su'al Quraisy Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda su'al Quraisy an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam thalathati umur, ketika orang Quraisy bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 hal. Minha hadhihi, di antaranya tentang hal ini, Ashabul Kahfi. Bitawjihil Yahud, dengan arahan orang-orang Yahudi. In amal fityan ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Hina laja'a ashabul kahfi syabab ila gharihim firaran bidinihim min fitnah. Di saat Ashabul Kahfi, para pemuda itu berlindung ke gua mereka karena lari menjaga agama mereka dari fitnah. Fitnah mereka ada raja yang zalim, yang kejam pada saat itu, diktator. Kalau nggak ngikutin ya, untuk menyembah berhala maka akan dibunuh oleh raja. Mereka ini 7 orang, 8 satunya itu adalah anjing mereka yang bernama Ketmir. Mereka melarikan berlindung, lari dari raja yang zalim tersebut. Lalu mereka berkata doa yang sering kita ikut juga, ya. Maknanya ya, ketika kita berdoa masukkan makna dari doa tersebut. Apa kata mereka? Rabbana atina min 'indika rahmatan khassah. Ya Rabbi, Tuhan kami, ya Allah, datangkanlah, berikanlah mereka dari sisimu rahmat yang khusus. Apa itu bentuk rahmat yang khusus? Wahiyal maghfiratu fil akhirah, yakni ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Wal amru minal a'da, dan juga keamanan dari gangguan musuh-musuh, ada dikejar-kejar. Wal rizqu fid dunya, dan juga rezeki, berikanlah kami rezeki di dunia ini ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada wa yassir lana al-hidayata ila al-maqlubil ladzi tuhibbu wa tardah bi mufaraqatil kuffar, dan mudahkan pada kami mendapatkan hidayah pada apa yang dituntut, alladzi tuhibbu wa tardah, yang engkau cintai dan engkau
bil kufar, dengan berpisah kepada orang-orang kafir. Jangan bersama, jauhin, biar kamu berpisah dengan orang-orang kafir. Fadrobna ala adanihim fil kahfi sinina adada, ay fa'amamnahum nauman amiqan, maka kami tidurkan mereka ashabul kahfi itu dengan tidur yang begitu mendalam, amik itu mendalam. Makanya kita kalau tidur pulas banget. Ya, kalau udah tidur kita nggak tahu apa-apa. Makanya an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya jangan heran kalau orang mau tidur, apalagi belum bangun, ya susah mau dibangun. Ya belum masuk lagi tidurnya. Ya. Jadi memang tidur itu adalah saudaranya mati. Coba lihat dari doa kita mau tidur. Kalau percaya, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dengan nama ya Allah aku hidup dan aku mau tidur, dan kita bukan mati. Maka kemudian Allah tidurkan mereka dengan tidur yang begitu mendalam, ya, pulas. La yashkuruna fihi bil aswati sinina katsiratan ma'lumatal adad. Yang mereka tidak merasakan, tidak mendengar suara-suara lain sedikit pun, bertahun-tahun banyak dengan bilangan yang diketahui. Ada berapa tahun? Ya, 309 tahun hilaliyah. Karena di Masjid hilaliyah, bukan Qamariyah. Sama aja hilaliyah Qamariyah. 309 tahun ya, tahun Islam, tahun hilaliyah, atau 300 tahun tahun Masehi. Selama itu mereka tidur. Ini tadi min ayatina ada di antara tanda-tanda kami yang mengagumkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Tsumma ayqadnahum min nawmihim. Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur mereka. Lina'lam ayyal fariqaini al-mukhtalifaini minhum fi muddati nawmihim adbatu li muddati baqa'ihim niyaman. Agar kami ketahui mana di antara dua golongan ini, karena sudah berpendapat ya, sudah berapa lama kita di sini. Nanti ada lanjutan ayat. Ada dua golongan yang berbeda pendapat dari mereka, mana yang lebih tepat untuk masa ya, tinggalnya mereka, tidurnya mereka. Berapa lama kita tidur? Setengah hari, sehari. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu nukhbiruka tafsilan bi khabarihim 'ala wajhi diqqah was-sawabi was-sidqi. Kita lagi ya. Baru ayat ke-13. Kami memberitakan engkau secara tafsil, secara rinci, wahai Nabi, dengan kabar mereka ala wajhi diqqah, atas keakuratan kabar ini, was-sawabi was-sidqi, dan juga kebenaran dan ya, kebenaran dan kejujuran. Bilhaq itu baik ala wajhi was-sawabi was-sidqi. Innahum syadibatun amanu billahi imanan khalisan minasyirki. Sungguhnya mereka para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang ikhlas, tulus, bersih dari perbuatan syirik. Ini tentunya keimanan kita harus terus. Jangan sampai ada sifat syirik, baik itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang kecil, ria dan sebagainya, apalagi syirik yang besar. Alhamdulillah, ini sebagai amal diterimanya kita. Kenapa kita ada amal belum diterima? Ada merasa karena kita iman kita benar-benar khalisan liwajhillah, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zidnahum thabatan 'ala al-iman wa tawfiqan
taufiqan ilaih, ini paling besar. Setelah hidayah dari Allah, Allah pun akan memberikan taufik kepada. Karena itu taufik apa sih? Taufik adalah khalqu qudratit ta'at. Jadi Allah ciptakan kemampuan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah tahu semua nih, ya, hidayah dari Allah. Ini petunjuk Allah ini. Ini benar dia. Tapi kenapa kita belum juga melaksanakannya? Nah, itu taufik itu namanya. Kalau kita sampai bisa sungguh berjamaah, kita melakukan amal soleh lainnya, taklim dan sebagainya ini, ya, taklim tahu utamaan taklim dan sebagainya, utamaan sholat dan sebagainya sunnah. Tapi belum ngerjain, belum taufik ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sudah mengetahui, kemudian dia mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, berarti hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan kekuatan, kemampuan kita untuk melakukan amal saleh, itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه عند الهادي وآله وصحبه عدد قشر السر والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائما